Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus MI Anur Kota Cirebon. Sesi awal penyemprotan zat disinfektan 23 September 2020. Setelah pengisian zat disinfektan selesai, kami pun langsung menyemprotkan zat disinfektan pada seluruh ruang kelas. Ini dia penyemprotan yang dilakukan di luar ruangan, seperti taman, area parkir, dan juga lapangan. Setelah selesai untuk penyemprotan zat disinfektan di bagian ruang kelas bawah, kami pun langsung menuju tangga dan tidak lupa juga untuk menyemprotkan zat disinfektan pada seluruh anak tangga dan pegangan tangga. Dan kami pun tidak lupa untuk menyemprotkan zat disinfektan pada ruang kelas bagian atas. hari yang kita tunggu-tunggu, di mana pelaksanaan BIAS akan segera dilaksanakan.
Akan tetapi, kita akan simak bersama-sama bincang-bincang bersama dengan Bapak Korwil dari Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dengan siapa Pak? Saya Denny Rohman, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Pekalipan. Ya. Pak, mau nanya untuk bias tersendiri Pak, itu apakah memang diharuskan, apa memang boleh tidak gitu Pak? Ya, program ini bulan imunisasi anak sekolah ya, atau BIAS, ini adalah program pemerintah secara nasional yang diberikan kepada siswa SD. Untuk saat ini diberikan kepada siswa kelas 1 dulu ya. Tujuan pemerintah sebenarnya baik untuk menjaga anak, untuk menjaga kesehatan dan menjaga anak dari sakit, baik di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, ini adalah tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak kebutuhan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam hal ini generasi mudanya. Jika kemudian ada masyarakat, ada sekelompok masyarakat yang tidak mau, tidak setuju, atau bahkan mungkin menolak, saya kira diurai dulu penolakannya apa, kan gitu ya. Apakah karena masalah pandemi atau ketakutan ini, atau ada persoalan lain. Saya kira itu menjadi perlu dikomunikasikan saja. Jikalau memang karena alasan khusus ada orang tua yang menolak, saya kira itu tinggal dikomunikasikan dengan pihak sekolah, dengan pihak puskesmas, itu siapa. Yang jelas tidak menggugurkan kewajiban negara kepada masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan kesehatan rakyatnya. Saya kira semacam itu. Terus kalau misalkan hal seperti ini, apakah memang harus diadakannya sosialisasi terlebih dahulu gitu Pak? Oh, setiap kegiatan sebenarnya memang harus selalu diawali dengan sosialisasi biar ada pemahaman, kan gitu ya. Misalnya bias ini sebenarnya kan kalau sesuai schedule informasi yang dari pihak kesehatan itu kan sebenarnya mestinya dilaksanakan di bulan Agustus. Tetapi karena satu alasan karena kondisi kayak gini, sehingga perlu ada kajian dan evaluasi terkait dengan apakah bias ini dilaksanakannya secara teknisnya harus bagaimana gitu loh. Maka baru terlaksana di bulan September ini, khususnya di minggu ketiga ya, minggu ketiga. Dan secara umum untuk di Kecamatan Pekalipan sendiri, BIAS itu akan selesai di tanggal 3 Oktober 2020 dari sekian sekolah ini. Terus juga kalau misalkan dari apakah serentak seluruh kecamatan dilaksanakannya sama gitu Pak, atau punya jangka waktu bulan yang berbeda? Kalau lihat jadwal sih semuanya hampir serentak ya di bulan September, karena kan petugasnya masing-masing sekolah, masing kecamatan kan berbeda, karena itu pengerahan tugasnya dari puskesmas di masing-masing kecamatan. Jadi paksanaannya karena ini juga udah terlambat, maka semuanya hampir bersamaan di bulan ini hingga awal Oktober kalau nggak salah seperti itu. Hingga awal Oktober ini. Ya. Terus kalau misalkan harapan kedepannya Pak untuk setelah anak mengikuti BIAS ini gitu, harapannya gimana menurut Bapak? Ya, harapannya pertama, BIAS ini kan tentu kita ingin berharap generasi masa depan kita ini akan sehat dan kuat ya, karena ke depan itu persaingan antar negara di dunia ini kan semakin ketat, semakin kuat, sehingga membutuhkan generasi yang unggul dan yang tangguh. Kemudian yang kedua, harapannya BIAS ini menjadikan sebuah momentum pra pembelajaran lah ya, pra pembelajaran, artinya mereka selama ini udah sejak Maret tidak belajar, tidak ke sekolah. Dan tidak ini untuk siswa kelas 7, kelas 1 yang belum pernah barangkali masuk sekolah berseragam. Mudah-mudahan ini menjadi satu pengalaman tersendiri lah buat mereka. Paling tidak, sekolah di SD itu kayak gini kan gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman, sehingga nanti kalau udah ada izin masuk
tatap muka di sekolah, anak-anak kelas 1 ini sudah terbiasa saya kira. Kalau tanggapan seputar untuk pembelajaran online Pak ya, untuk pembelajaran online sendiri menurut Bapak itu sudah masuk kriteria apa, misalkan sudah memenuhi atau kira-kira masih banyak yang kurang gitu Pak? Untuk pembelajaran online ini kan biasa yang menjadi pertanyaan apakah efektif atau tidak efektif, kan gitu. Pembelajaran online akan tidak efektif manakala dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka, kan itu. Apalagi untuk pendidikan dasar, pembelajaran yang paling efektif ya tatap muka, karena ada sentuhan-sentuhan hati ya dalam pembelajaran itu yang tidak bisa ditemukan, dijumpai di di kegiatan online. Namun demikian kondisinya yang memaksakan kita untuk online, bagaimana kegiatan online itu sebisa mungkin untuk bisa dilaksanakan secara efektif dalam sudut pandang, dalam efektif dalam pendekatan online ya, bukan dibandingkan ya. Ya, saya kira banyak caranya lah untuk pembelajaran jarak jauh atau online sendiri bisa dilaksanakan secara efektif dengan pendekatan yang macam-macam dia. Jadi harapan Bapak ke depannya gimana nih Pak untuk semuanya dari masa pandemi ini untuk anak-anak? Yang utama tetap memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kan, baik guru, kepala sekolah, siswa, termasuk orang tuanya kan gitu ya. Kalau diantara ada yang sakit tentu akan menghambat proses kita belajar mengajar walaupun itu secara online. Maka ya selain kita menjaga protokol kesehatan, mentargetkan ya juga jangan lupa berdoa kan agar pandemi ini cepat berakhir, agar kita pembelajarannya kembali tatap muka, kembali efektif seperti sebelum adanya pandemi seperti itu. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau kesini dulu tak? Ke kantor aja. Langsung aja. Main tanah kan? Nah ya, satunya pinter. Yuk kita gosok langsung pakai air. Coba tangannya ditunjukin dua-duanya ke ibu gini. Ke ibu sini. Bersih? Seneng nggak kalau bersih? Oh, manggut aja terus. Yuk, yuk bersihin. Terus matiin dulu kerannya. Ya, terus ambil sabunnya, ngadepnya kan mana ini sabunnya. Terus yang lama nah digosok. Kukunya lagi kurang sabunnya. Sorot lagi. Nah, ya. Terus tangannya gini-gini. Nanti dibagi ini. Yuk, kalau kukunya digitu-gitu. Kukunya. Ya, kalau sudah buka kerannya pelan aja, kerannya yang kecil. Buka kerannya yang kecil, Nak. Kecil aja. Tuh, ya. Kalau sudah terus masih ada busanya. Sekarang kerannya yang dikucurin pakai air. Kerannya kucurin pakai air. Gini. Gitu. Nah, terus lagi, Nak. Udah, sekarang tutup kerannya. Kasih lihat tangannya ke Ibu. Gini, dua-duanya. Mana? Masih ada busuk orang atas. Lihat ke atas. Ya, sudah bersih. Seneng nggak kalau udah bersih?
udah. Coba sayang. Yuk, lepas. Duduk di tangan. Duduk dulu, bisa dulu ya. Tunggu deh. Ulang dah. Ulang aja nak. Hikmah mana nak Hikmah? Bisa dibersihin mama? Coba sebentar. Bentar ya, ini kedengeran nggak ini nih? Kedengeran nggak? Ya, kalau udah denger bilang ya. Zahra mana Zahra? Sih, ini denger? Denger ya. Satunya. Udah sini. Denger ya. Denger ya? Suaranya kayak gimana? Gitu. Siapa ya? Siapa Bu? Oh ini dulu. Rozi, satu Rozi ya? Satu Rozi, Siva, Yusuf. Jadi, Ini ya. Nanti ke sini. Tuh. Zakir ya? Tuh apa? Fakri ya? Fakri Zakir. Mana sih? Nah, nanti dikasih hadiah sama Bibi ya. Gimana sih? Gimana sih rumahnya? Di mana? Oh, Ini kancingnya lepas satu. Oh. Biar adem ya. Dari bibir enak jadinya ya. Tapi itu dari jadi apa ya? Jadi apa? Oh, jadi masuk TV, Habibie masuk TV. hebat. Sudah ya. Ada Sakit nggak nak? Nggak ya? Habibie ya? Nabil 13. Devi pakai ini tangga. Apa bu? Nggak pakai ini kan? Enggak. Oh ya udah. Berapa kalau tapi daripada satu diantar siapa? Falsafah ilmiah. Iya. Iya. Gambar apa ya? Ini dari kita sama ibu. Iya. Gambar apa makanya deh? Iya. Enak ya. Ih, warnanya pink ya, lucu. Sudah. Tunggu dulu nak, duduk dulu nak. Duduk ke ibu. Gimana rasanya tadi? Gak sakit kan? Sedikit aja sakitnya. Ya, bagian deh. Bisa? Udah sikat gigi belum lagi tuh? Belum? Udah? Oh ya bisa. Jadi, lihat giginya udah bersih belum? Besar gak apa-apa? Iya. Besar sayang? Oh iya. Gigi belakangnya udah tumbuh tuh, itu gigi baru disikat ya? Kalau malam sebelum bobo juga harus disikat ya. Mulai sekarang ya, bilang ke mamanya ya. Selesai duduk lagi. Makasih ibu. Duduk nak, duduk lagi, duduk. Duduk dulu ya. Udah.
belum. Aduh. Ikutan